Nah, oke. Saya sekalian review ulang yang kemarin ya, tentang kalkulator iklan, sambil jalan yang materi hari ini. Ini juga saya sudah share link apanya, spreadsheet-nya ya, sama Mas Wisnu kemarin tuh sudah saya share. Jadi yang sudah nonton ngikutin yang pertama ini kan kemarin penjelasannya udah panjang lebar di sini. Tapi sebagai penonton baru yang hari ini baru-baru ikut ya, ini saya sekilas ya. Jadi saya punya tools namanya kalkulator iklan. Ini utak-atik sendiri sih dari pengalaman-pengalaman untuk ngitung ngerancang biaya-biaya di bisnis kita, terutama yang pakai Facebook Ads ya. Konteksnya kan yang pakai Facebook Ads. Itu tadi Kak siapa Roro ya tadi itu tanya kalau kemarin asumsi untuk iklan sudah jalan. Enggak, ini malah sebelum iklan jalan ini udah dihitung Mbak ya. Mbak Roro ini sudah dihitung. Jadi ini kalkulator ini ya untuk menentukan KPI yang digunakan saat nanti ngiklan. Targetnya berapa sih cost per WA-nya gitu. Targetnya berapa sih rasio iklannya dan seterusnya. Jadi memang ini digunakan sebelum iklan. Hari pertama kemarin kita kan bahas materi pra-campaign. Kemarin tuh seharian, enggak seharian, semalaman gitu ya, jam-jam 2 jam itu bahas pra-campaign. Yaitu riset produk ya. Kemarin sudah ada kriterianya apa aja dan seterusnya, validasinya caranya gimana. Terus bikin buyer persona juga sudah ada caranya. Terus materi iklan dan seterusnya, termasuk kalkulator iklan ini. Itu. Jadi memang kalkulator iklan dibikin malah sebelum iklan, bukan setelah iklan, enggak. Itu. Ya, Mbak Roro itu. Jadi indikatornya sama, ini indikatornya ini menentukan apa enggak ini. Ya, itu nanti sebenarnya akan dibahas lebih lanjut di pertemuan keempat. Untuk cara evaluasi iklan, nanti akan ada di sini nih, di tools saya yang selanjutnya nih, di parameter iklan, terus nanti ada saya kasih nama RC, itu nanti ada di pertemuan keempat. Kan ini baru persiapan, ya kemarin persiapan, sekarang yang hari ini rencana saya mau kasih adalah cara ngiklannya, teknis ngiklannya, ya mindsetnya, teknisnya seperti apa. Tentu ini ala saya ya. Jadi tidak pasti sama dengan yang ada di luar. Karena iklan itu kan sesuai gaya masing-masing, nggak bisa disamain semua orang. Jadi tergantung pengalaman sama pemahaman masing-masing. Jadi pokoknya ambil aja yang cocok-cocok dari sini ya. Yang nggak cocok ya jangan dipakai. Ini kan saya sharing pengalaman, iklan caranya gimana, ala saya. Gitu. Nah hari ini rencananya mau bahas campaign. Cara ngiklan ala saya, kemarin udah bahas pra-campaign ya. Bikin ini termasuk kalkulator iklan. Nah ini. Kemarin hari atau pertemuan pertama itu kan tahap pertama riset produk. Ya, riset produk sudah saya kasih contoh juga kemarin. Lalu tentukan USP UVP-nya, keunikannya apa sudah saya kasih penjelasan. Pokoknya lebih jelas tuh ada di rekaman. Lalu bikin buyer persona itu gimana? Ini sudah saya urutkan step-stepnya. Jadi teman-teman yang baru pun bisa ngikutin ini. Kalau ngiklan tuh stepnya ini dulu, terus ini, terus bikin kalkulator iklan, bukan bikin, ngitung kalkulator iklannya. Terus ini sebenarnya ada tapi nggak kita bahas detail di sini karena nggak cukup waktunya. Langsung ke landing page juga nggak saya bahas teknis karena cuma 4 kali pertemuan ya. Ini materi workshop saya 2 hari. Jadi kalau dikonversi 4 pertemuan kurang lebih 6 jam 8 jam nggak cukup. Jadi saya cuma kasih inti-intinya gitu. Nanti dan hari keempat nanti sampai ke laporannya kayak gimana, cara ngitung optimasinya apa aja ya, cara ngevaluasi iklan nanti pertemuan keempat gitu. Nah sekarang saya mengulang sejenak tentang kalkulator iklan karena ini penting untuk awal teman-teman mulai ya. Nah, saya kasih contoh misalnya setelah riset produk ini
lewat ad library, marketplace, dan seterusnya. Udah ketemu USP-nya apa, yakin sama produknya, ini produk bagus nih, divalidasi juga nih pakai teknik validasinya kemarin udah jelasin. Terus udah bikin bayar personal juga, ada 11 pertanyaan ini, cara jawabnya udah saya jelaskan kemarin. Nah, kita bikin kalkulator iklannya. Misal HPP-nya adalah 50.000 misal, dijual 150.000. Itu kan secara keuntungan margin 100.000 atau secara persentase 66%. Bisnis itu simple, revenue, pendapatan dikurangi cost, kurangi biaya. Revenue itu omset ini ya, dari harga jual. Dikurangi cost. Cost-nya apa aja? Secara umum bisnis itu cost-nya satu, harga pokok. Kalau produksi kan, ada harga pokok. Yang kedua, biaya marketing. Yang ketiga, biaya SDM. Yang empat, biaya operasional. Secara umum seperti itu bisnis. Nanti harga jual dikurangi ini, dikurangi ini, terjadi namanya net profit. Itu pun yang belum net-net banget ya. Karena kan nanti ada yang kena pajak dan seterusnya. Nah, ini simpelnya kayak gitu. Nah, sebelum iklan kan kita ngerancang. Kalau saya ya maksudnya bukan kita. Kalau saya akan ngerancang dulu. Eh, pertama target omsetnya mau berapa nih di bulan ini? 1 bulan pertama, misalnya saya target 25 juta dulu deh, nggak usah banyak-banyak dulu. Ya, target omset 25 juta. Maka untuk mencapai omset 25 juta dengan harga 150.000 butuh 167 penjualan. Paketnya yang terjual. Kalau semua rata-rata beli satu butuh 167 transaksi. Ya, 167 transaksi. Target selanjutnya adalah kalau pakai WA ya. Kalau ke CS-nya ditarget closing rate berapa? Itu. Closing rate misalnya 50% atau 30% misalnya. Nah, kalau mau dapetin 167 closing dengan closing rate 30%, maka butuh sebulan lead 556 atau sehari 21. Nah, kalau sehari 21 lead rata-ratanya berapa CS-nya? Nah, kalau kebutuhan SDM 1 misalnya, gajinya berapa? Misalnya 2,5 juta. Ya, ini dari sini berapa? 10%. Nah, nah 2,5. Ya, tuh. Dapat biaya SDM. Terus biaya operasional. Untuk menghandle operasional dengan omset 25 juta, nah 1% cukup nggak? Cukuplah 250 buat bayar pulsa segala macam, ya internet segala macam. Karena kan timnya baru satu, sisanya kita sendiri ngelakuin advertising sendiri, bikin LP sendiri. Ini juga misalnya dropship nggak ada packing dari sana dan dari supplier. Terus sisa 55%. Nah, kalau ini pakai COD misalnya ya, kita targetin retur misalnya maksimal 5%, misal. Ada yang maksimal 3%, terserah. Ini kan sesuai sama persepsi masing-masing. Kalau retur maksimal 5% targetnya ini, berarti omsetnya akan berkurang 1,250, ada biaya retur. Ini ada biaya retur rata-rata 25.000 lah misalnya gitu. Yang retur 8 kali 25 ini biayanya, ya. Terus masih sisa 50%. Nah, yang belum keisi adalah marketing sama net profit. Nah, dari sini kita tentukan, misalnya net untuk marketing 30%, net profit 20%. Nah, berarti kalau omset 25 juta tercapai, kita dapat 20%, dapat 5 juta. Gitu. Dengan biaya marketing 30%, idealnya, targetnya. Masih sisa 0,66 masukin ke sini juga bisa, ke gimmick. Gimmick itu misalnya buat nge-push calon pembeli. Misalnya budgetnya 10.000 per transaksi. Nah, misalnya ada leads ngubungin kita belum beli, kita push pakai follow up ya, di push. Kak, kalau beli sekarang saya kasih subsidi 10.000 deh, gitu. Atau bonus apa yang budgetnya 10.000. Ini punya budget 165.000 atau bisa dipakai 16 konsumen, 16 transaksi dari 167. Nah, gitu. Ini contohnya. Dan angka ini sangat fleksibel, ngikutin kehendak kita. Bisa kayak gini juga boleh, silakan. Nih, kalau kita udah cukup nyaman dengan 2,5 juta, nggak apa-apa lah, yang penting lancar. Iklanku digedein.
Atau nggak mau lah, enak aja Facebook gitu. Sama lah, sama minimal sama 2,5 25 tuh. Atau malah kebalik, aku harus lebih gede dari Facebook. Nah, tuh terserah, semua ada konsekuensinya. Ya artinya kalau budget marketingnya lebih kecil ya harus lebih jago ngulik iklannya supaya lebih murah. Kalau agak besar jadi lebih enteng, beban bukan beban sih, challenge-nya karena toleransinya lebih gede. Nah, misalnya saya bikin sama. Nah, ini yang sebenarnya kemarin saya pengen teman-teman ngelakuin ini tugasnya di rumah. Coba bikin kalkulator iklan produknya masing-masing sehingga dapat KPI-nya. Ini kan sudah rumus semua. Sudah rumus semua. Misalnya CS-nya saya target 50% lah. Nah, biar dapat 10 lead di 5 gitu. Nah, kebayang ya. Tuh. Mbak, tolong bisa jadiin host mungkin sayanya maksudnya. Baik, Mas. Sebentar. Sekarang susah banget buat ambil untung banyak-banyak seperti contoh. Ya, kuncinya di riset produk. Kuncinya di riset produk. Masih banyak kok yang bisa diginiin tadi. Ya. Kalau menurut standar atau idealnya saya itu kan marginnya minimal 50.000 dan minimal 50% dari harga jualnya. Kayak gitu. Ya. Jadi nggak harus segede ini juga. Kalau minimal 50% berarti kan kalau HPP 50 jualnya 100. Nah, itu kan 50% grossnya. Nah, kalau ini kan berarti lebih kecil lagi tuh. Apa? Ini udah minus 16. Ya, dikurangi dulu 0, 0. 33 kan sisanya, nah, tinggal dibagi. Mau ke sini berapa, sini berapa. Misalnya sini 20, sini 13. Itu misalnya. SDM-nya 1. Nah, kalau mau ideal lagi tambahin omsetnya 35 juta misalnya. Nah, ini sehari 27 lead masih sanggup lah 1 CS. Sehingga ini masih punya jatah agak gede. Tuh, masih punya 3% masukin sini. Itu. Jadi masukin orang nggak apa-apa. Hire orang yang penting hasilnya juga sesuai. Itu kan salah satu prinsip merekrut ya. Biar kita boleh merekrut orang tapi hasilnya seperti apa. Kayak gitu. Tambahin 40 juta coba. 40 juta sehari 31 lead. Masih bisa 1 CS. Tuh. Kalau ambil untung berapa persen? Ya terserah. Minimal kalau saya 50% dari harga jual. Ini konteksnya Facebook Ads loh ya. Konteksnya kalau pakai Facebook Ads. Kalau pakai organik, marketplace, ya nggak pakai standar ini. Gitu. Kecil juga nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Saya punya klien, rata-rata grossnya cuma 30%, main marketplace ya bisa-bisa aja. Karena beda beda battlefield ya, beda lapangan tempurnya beda, beda medan tempur. Karena kalau di Facebook Ads butuh energi besar buat akuisisi, maka butuh margin yang cukup besar juga. Kalau fokusnya di Facebook Ads banget gitu. Kecuali strateginya multi channel. Nah, jadi panjang kemana-mana. Intinya tadi ini minimal 50.000, 50%. Nggak susah, banyak produk kayak gitu. Tonton aja produk kemarin cara risetnya gimana. Tuh ya, itu kalkulator iklan. Nah, dapat KPI ini nanti dipakai di pertemuan keempat. Dipakai di pertemuan keempat, apakah iklan saya sudah ideal atau belum? Nah ini angkanya. Ada rasio iklan, ada closing rate, ada cost per WA, kayak gitu. Nah, itu ya, itu kalkulator iklan. Kita merancang dulu, ngerancang
Berapa sih budgetnya, berapa sih target profitnya, budget SDM, dan seterusnya. Gitu. Worth it nggak saya perjuangkan produk ini pakai Facebook Ads. Kalau omset 40 dapatnya 6 juta. Kalau worth it lanjutkan. Kalau kurang ya ganti produk yang lebih gede. Nah, lagi-lagi seninya di riset produk. Nah, riset produk itu adalah skill by repetisi. Saya udah kasih penjelasannya, tapi kalau nggak pernah dipraktekin, tidak akan terasah skillnya. Ngelihat produk itu, nanti kalau udah sering riset, nanti punya semacam insting. Ini bisa nih, ini enggak nih, gitu, dan seterusnya. Ya, semua skill itu by repetition. Repetition is the mother of skills. Jadi kalau skill kok cuma praktek sesekali, ya ngimpi lah gitu ya. Harus diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Semua yang sekarang master itu ya karena udah ngelakuin itu udah beribu-ribu kali gitu. Bukan karena lahir jago Facebook Ads atau macam-macam. Saya pun karena udah duluan aja dan sering ngelakuin aja, ngulang-ngulang. Diperkuat sama ngajar. Ngajar itu belajar paling bagus gitu. Karena menurut saya kalau ngajar malah jadi update, harus ngerancang materi, bisa cara delivery-nya enak gitu kan. Gitu. Kalau Facebook Ads itu kita yang jalanin atau kita minta tolong? Ya, kalau bisa jalani, kalau enggak minta tolong juga nggak apa-apa. Bulan lalu aku ikut Facebook Ads lewat orang karena aku nggak ngerti, tapi nggak berhasil jadi iklan sama itu, hanya satu orderan aja. Jadi bukan masalah uh, sendiri atau orang lain yang ngerjain, tapi bagaimana cara ngerjainnya juga itu ngaruh gitu. Kalau sendiri tapi mindsetnya tepat, tekniknya tepat, ya bisa bagus juga. Karena Facebook Ads itu kan variabelnya banyak yang mempengaruhi keberhasilan. Pertama kualitas produk, kedua targeting, ketiga visual, keempat copywriting. Jadi tidak ada satu single reason, satu single point yang ini kalau ini benar pasti bagus. Enggak. Produkmu bagus banget, targeting ngawur, visual jelek, copywriting ngawur, nggak akan maksimal hasilnya. Ya, visualnya bagus banget, tapi produknya dari sononya jelek. Saya udah bahas di bagian validasi. Ya susah ngangkatnya juga. Kalau ngangkat pun di pembelian pertama, karena terpesona sama visual copywriting. Tapi ketika nyoba produknya jelek, kapok. Nah itu nggak akan jalan lama. Jadi tidak ada magic, di Facebook Ads. Banyak variabelnya. Kalau saya alirannya begitu ya, fundamentalis. Jadi bukan trik-trik, tapi yang saya sering ngomongin fundamentalnya. Jadi kalau fundamental kuat, mau pakai Facebook Ads, mau pakai apa, bisa dipakai gitu. Kalau jasa itu termasuk ke produk, iya. Produk kan ada fisik non fisik gitu kan. Non fisik ya jasa itu. Jasa produk digital, kayak e-course, e-book itu kan produk, tapi yang non fisik. Jasa juga termasuk. Ya termasuk saya kan juga ada jasa pelatihan, ya jasa konsultan itu kan jasa. Tuh. Ada lagi nih Mas yang tanya. Strategi Iya. yang dijalankan kemarin berarti tidak berlaku kalau mau iklan melalui Facebook Marketplace ya Mas Bayu? Apa sama aja? Facebook Marketplace ya beda. Marketplace kan nggak iklan. Facebook Marketplace ya maksudnya nggak ada iklan. Ya. Beda. Ini kan kita konteksnya Facebook Ads ya. Kalau Facebook Marketplace itu kan gratisan ya, ya posting. Artinya marginnya nggak usah segede ini bisa, karena kan biayanya nggak ada. Lebih ke tenaga ya, waktu untuk posting nyepam lah gitu. Kalau mau cepat banyak, paling beli tools itu investnya di situ supaya mengotomisasi kegiatan kita posting nggak manual. Ya beda ya, beda. Ada lagi nih Mas. Kalau untuk awal iklannya sampai tercapai jauh jumlah lead sesuai plan dalam berapa hari ya? Oh ya, nanti tergantung testingnya Mas. Ini kan planning ya.
Ini tuh tahapan planning ya, bukan pasti segini. Targetnya seperti ini targetnya. Nanti eksekusinya gimana? Lagi-lagi ini lihat tergantung ininya. Gimana produk yang kamu jual, kualitasnya, gimana cara bikin targetingnya nanti, ngawur apa enggak, gimana cara bikin kontennya, gimana cara bikin copywritingnya. Nah, ya nggak bisa ditebak sekian hari pasti itu nggak bisa. Karena nanti kan testing, nih split test, terus riset interestnya, terus nanti dibikin perencanaannya. Nah, ini bisa berhari-hari baru selesai testingnya. Nah, cuma rata-rata nggak kuat. Overtester tuh nggak kuat baru testing 3 hari belum ngasil sudah gitu. Padahal namanya testing itu bisa berhari-hari dulu. Apalagi kalau konteksnya bangun brand ya. Kalau main hit and run mungkin nggak harus berhari-hari. Misalnya ngetes 1 juta nggak ngasil ganti produk, simple. Tapi kalau bangun brand kan nggak bisa kayak gitu. Tanggung jawab lah, udah bikin brand kok. Apalagi misalnya herbal lah semacamnya, kosmetik kan udah maklon, izin BPOM, masa iklan 3 hari nggak laku terus dibuang produknya, ya ya konyol kan kayak gitu, nggak tanggung jawab. Makanya saya kemarin bilang validasikan dulu produknya baru diiklan kayak gitu. Jadi nggak bisa dijawab Mas berapa hari jumlah lead sesuai, ya tergantung eksekusinya, banyak banget variabelnya gitu. Oke, kita lanjut ya Mas. Ini mau tanya budget per Facebook Ads berapa idealnya supaya banyak traffic dan orderannya? Dan idealnya nih di jam berapa sih Mas untuk iklan Facebook Ads? Ini tergantung settingan biaya marketingnya berapa. Ini misalnya tadi masih sisa 36, kita mau masukin sini 30, di sini 6%. Berarti kan profit kita cuma 24 juta kalau segini. Ya ini budgetnya 30%, 12 juta sebulan per hari, sekian per minggu sekian. Cuma kalau Facebook Ads itu ya budget sebulan 12 juta bukan berarti kita harus sudah nyiapin di depan 12 juta loh. Siapin aja 3 juta per minggu. Iklan seminggu kan 3 juta habis ya. Nanti kalau ngomset, nah, putar lagi uangnya buat ngiklan di minggu kedua, 3 juta lagi. Ngomset 3 juta, masukin lagi minggu ketiga dan seterusnya. Jadi digulung ya, bukan ngerancang budget 12 juta per bulan. Langsung disediain 12 juta. Enggak harus ya. Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau ada, siapin 12 juta buat iklan. Tapi kalau dirubah targetnya jadi 18%, 18%, ya beda lagi tuh target iklannya, budgetnya. Jadi jawabannya tergantung kitanya sendiri. Mau budgetnya berapa. Ada konsekuensinya pasti. Kalau target marketingnya semakin kecil, rasionya di target kecil, ya semakin menantang iklannya. Kita harus ngulik di bagian targeting, visual copywriting. Tapi kalau agak longgar, kayak tadi 30%, kan lebih longgar tuh. Paham ya? Konteksnya seperti itu. Jadi tidak bisa disamain semua orang budgetnya berapa. Ada konteks lain yang perlu dibicarakan. Marginnya berapa? Target STM-nya berapa? Profesional berapa? Net profit pengen berapa? Baru turun ke budget per hari berapa, per minggu berapa. Nah ini baru ketebak. Maka di tahap awal kalkulator iklan dulu. Iklan jam berapa idealnya? Nah ini juga nggak ada rumus. Kalau iklan jam segini pasti untung. Kalau iklan jam segini pasti rugi. Nggak bisa kayak gitu. Facebook Ads. Semua harus testing. Beda market, beda produk, beda akun iklan, beda BM, beda device, beda fanpage, beda hasilnya. Yang saya tekankan kalau saya ngajar, testing. Jangan pakai asumsi. Asumsi boleh dites. Coba saya aktif malam, kayak gimana? Coba aktif pagi kayak gimana? Ya, karena random, maksudnya bukan random sih. Tadi ya variabelnya banyak, beda market bisa beda behavior tuh marketnya. Ada yang marketnya tuh bagus di pagi, ada yang di malam. Gitu. Jadi yang paling tahu adalah kita sendiri. Di produk kita sendiri kita yang paling tahu.
Saya ngajar selalu gitu. Coba cari polamu sendiri, di produkmu sendiri, di marketmu sendiri, di akun iklanmu sendiri. Jadi kalau ada yang memastikan jam segini pasti bagus, ya mungkin kebetulan dia ngiklaninnya pas jam itu bagus terus, kayak gitu. Belum pernah ketemu produk yang beda, behaviornya beda, nah gitu. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya buat teman-teman, aku mau ingetin nih di atas, aku udah share tentang link kalkulatornya, boleh langsung diakses dan kita bisa belajar bareng ya Mas Bayu ya. Ada. Kita lanjut ke pertanyaan yang menarik nih Mas, kalau menurut aku nih. Setelah Facebook Ads terbit, bagaimana jika konsumen ini compare lagi dengan harga ke marketplace yang lebih murah? Ya balikin ke sini, USP. Sudah pede belum jualan ini? Apa keunggulannya? Kenapa harus beli tempat kamu? Kenapa nggak beli di marketplace? Punya alasan itu enggak? Kalau enggak, jangan diiklankan. Kalau nggak pede ya, kamu nggak pede bersaing dengan harganya marketplace, jangan diiklankan. Tapi kalau pede, iklankan. Kalau nggak pede, tetap diiklankan. Kalau di compare sama marketplace, ya berarti udah siap. Tapi namanya marketnya Facebook itu, ya walaupun ada di marketplace, belum tentu orang ngeh ada produk itu di marketplace. Karena masih banyak pemain dropship yang jualan produk di marketplace tetap laku. Karena gimana pun juga marketnya sosmed lebih besar daripada marketnya marketplace. Gitu, ya. Misalnya marketplace itu kolam, Facebook itu mungkin danau lah. Ya, nggak semua orang kenal marketplace dan nggak semua orang itu mau riset di marketplace. Ketika ngelihat iklan produk dia suka, harga cocok, masuk akal, ya udah beli aja. Nggak mau ngerepot riset. Ya ada yang riset ada. Makanya tadi pede nggak sama kualitas produk, harga, karena USP ada 8 kan. Nah, ini produk kita punya keunggulan di mana? Kalau insya Allah punya USP, insya Allah pede-pede aja. Dibanding-bandingin marketplace pun pede gitu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana jika konsumen compare lagi dengan marketplace? Ya itu nggak bisa kita kontrol, ya kan? Orang mau compare dengan siapa kita nggak bisa kontrol. Makanya yang bisa kita kontrol adalah produknya mau kayak gimana yang kita jual, operatingnya mau kayak gimana, servisnya dan seterusnya. Fokus sama hal yang bisa kita kontrol. Kalau tahu marketplace itu lebih murah, ya cari produk yang jarang ada di marketplace, misalnya seperti itu. Atau bikin produk, create produk yang unik sendiri. Ya, yang susah banget dibanding-bandingkan dengan produk di marketplace. Oke, kita lanjut ya Mas ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Untuk iklan Facebook Ads ini, eksekusi pembelian produknya lewat apa aja nih Mas? Apa bisa sih mereka diarahin ke marketplace ya, kayak yang kita bahas tadi, ke Shopee atau Tokopedia? Ya, bisa aja. Cuma hati-hati ya, kalau diklik diarahkan ke Shopee. Kalau masuk Shopee kan nanti di bawah muncul produk serupa. Nah, siap nggak dibanding-banding gitu kan? Siap nggak nanti ketika masuk situ dibanding-banding Nah, maka yang biasanya main klik ke Shopee itu biasanya pemilik brand. Karena kalau brand kan cuma satu di dunia. Kalau dia sudah suka sama brand ini, mau dikasih produk serupa pun ya susah bergeming gitu. Jadi kan ada namanya fitur CPAS ya, SIPAS. Gitu. Itu memang dipakai untuk pemilik brand ngarahin pembelinya ke Shopee supaya lebih trust. Ada review di situ, ya bisa COD dan seterusnya. Dan dia nggak khawatir muncul produk serupa di bawah karena dia pede sama brand dia sendiri, sama produk dia sendiri. Silakan dibanding-bandingkan. Saya sudah punya USP saya sendiri, saya pede. Nah itu no problem. Tapi kalau main dropship dan seterusnya diarahkan ke Shopee ya nanti siap-siap muncul yang serupa dan lebih murah sama persis tapi lebih murah dan seterusnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya.
aku dengar banyak orang-orang di-suspend akun Facebooknya karena dikira spam akibat Facebook Ads yang terlalu sering diaktifkan iklannya. Nah, boleh Mas dikasih solusi sama tips and triknya nih? Oke, ya ini panjang sih sebetulnya. Apa? Nanti saya share aja ini deh rekaman webinar manajemen akun. Nanti tak jelasin 2 jam lagi. Soalnya banyak yang diperhatikan gitu. Oke, mungkin kita nanti bisa bahas tentang gimana sih cara nyiapin materi iklannya gitu ya, Mas ya. Dan format-format apa sih materi iklan apa yang bisa dipasang di Facebook Ads. Ya, betul. Hari ini rencananya bahas teknis iklan dari awal sampai jalan kayak gitu. Oke, mau langsung dilanjutkan materinya atau kita diskusi dulu nih, Mas? Sama teman-teman. Oh, ini sebentar. Ini masih tinggal dikit kan ini. Aku lanjut aja ya. Misalnya Mbak Emas apa Mbak Ferry Andika. Testing berapa biaya iklan yang harus dikeluarkan sama berapa lamakah? Harus dijawab ya ini. Biayanya segini. Boleh. 1 hari cukup nggak cukup? 1 hari itu baru sedikit. Kecuali 1 hari langsung 10 juta gitu. Tapi jarang ya. Akun iklan juga sekarang kan kebatas sama spend limit akun iklannya. Nggak bisa langsung gede-gede. Jadi kalau mau main Facebook Ads itu nggak bisa kayak gitu-gitu. Kecuali mainnya hit and run. Dia udah punya parameter-parameter kunci yang iklan sehari kalau udah jelek buang produknya ganti lagi kayak gitu. Tapi kalau main brand ya jangan kayak gitu mainnya. Main brand iklan sehari belum belum profit nggak ngiklan lagi ya. Berarti brandnya atau belum niat bangun brand karena bangun brand itu jangkanya panjang mindsetnya. Jualan marketplace tanpa biaya biaya ya Mas. Marketplace mana dulu? Marketplace Facebook ya tanpa biaya. Marketplace kayak Shopee ya bisa gratis, bisa ada iklannya juga. Gitu. Iklan lebih baik mudah mana Facebook Ads atau IG Ads. Dua-duanya jalanin aja. Tapi biasanya kalau apa namanya produk yang butuh visual di IG itu ya IG Ads-nya dikencengin juga yang lewat depan tuh, lewat handphone. Tapi kalau produk-produk kayak ya yang produk solusi atau produk apa unik-unik pakai Facebook Ads juga bagus. Kapan materi dimulai? Ya, dimulai ya. Oke, saya persilahkan Mas Bayu. Oke. Konsumen kebanyakan mau COD, apakah jaminan konsumen mau bayar barangnya setelah sampai? Ya, nggak ada jaminan, tapi bisa dikontrol resikonya dengan SOP CS yang baik ya. Terus nanti di follow up, adalah itu di pakai kirimin aja, itu kan nanti kan kurirnya yang bisa bantu apa namanya follow up si konsumen sama ngabarin si CS-nya konsumennya gimana dan seterusnya. 50.000 per hari ideal belum, tergantung target. Ini per hari 400. Berarti kalau target segini budget 50 tidak ideal. Ya, jadi tergantung target. Oke, kita langsung ke materi ya udah habis kan itu. Ya, kirimin aja kan ini apa untuk langsung buat COD juga tanpa marketplace gitu ya. Kita langsung praktek ke materi ya. Nah, ini kena restrict. Jadi restrict itu udah makanan biasa ya kalau di main Facebook Ads. Ini juga kena restrict nih punya saya. Padahal ini biasanya akun kuat, tapi kena juga. Nah ini saya udah nggak bisa bikin iklan baru, tapi saya bisa bikin apa ngedit yang lama ya. Misalnya, jangan ini. Nah, kan di Facebook Ads ada campaign, ada ad set, ada ads. Kita mau materi praktek ya. Ngasih contoh dari awal sampai akhir.
Ada campaign, adset, dan ads. Strukturnya. Campaign itu tempat setting objektif sama budget. Kalau pakai CPO. Adset itu setting targeting sama placement. Ads itu setting tampilan iklan. Mau pakai foto, video, copywriting-nya gimana, LP-nya kemana, itu di ads. Itu fungsinya ya. Campaign, adset, ad. Satu campaign bisa lebih dari satu adset bisa lebih dari satu ads. Nah, step pertama kalau mau bikin iklan ini, pertama tentukan formasi iklan. Nah, apa itu Mas formasi iklan? Ini ala saya ya, sekali lagi ini ala saya. Tentukan formasi iklan. Formasi iklan itu buat menyamakan bahasa dengan para peserta saya, murid-murid saya. Jadi kalau diskusi enak. Saya tanya dulu, formasinya berapa, Mbak, Mas? Oh, saya pakai 132, oh 122. Nah, saya langsung punya bayangan. Ini yang dimaksud formasi 122. Satu campaign isi 2 adset, satu adset isi 2 ads. 122. Jadi waktu konsultasi kan saya tanya, formasinya berapa? 122. Oh, oke. 122. Kebayang. Kalau ini 122, ini berapa formasinya? Coba di kolom chat. 122. Kalau ini berapa? 155, Mas. Nah, tuh 155. Jadi step pertama, formasimu mau formasi berapa sih? Gitu. Dan ini bebas, mau 110.5 boleh, 132 boleh, 154 boleh. Nah, kita coba pakai yang 122 dulu yang simple. Ya, buat latihannya. Atau ini berapa nih? Satu, ini kan campaign. Ini adset, ada 4 adset, ada 2 ads. Berarti ini formasinya 142. Ya, 142 formasinya. Jadi saya ngetes 4 audiens dan ngetes 2 video ini, ngetesnya 2 video di 4 audiens. Gitu. Ya, formasi nomor 1. Yang kedua, mau testing apa iklannya? Karena kan kegiatan utamanya Facebook itu testing. Testing, dan testing sampai nggak iklan lagi. Jadi jangan berharap ketika sudah menemukan winning campaign terus iklannya nggak bikin lagi gitu, enggak. Karena tidak ada winning campaign yang abadi. Berarti suatu saat akan turun. Jadi sebelum turun kita siapin winning campaign selanjutnya. Ada 8 variabel di Facebook Ads yang utama. Yaitu ada 5 di adset, 3 di ads. 5 adset itu lokasi, variabelnya, gender, usia, detail targeting, sama placement. Di ads ada ads visual, ads copy, landing page. Nah, jadi kan formasi 122 ya contohnya. Berarti ada 2 adset kan? Ada 2 adset. Nah, ada 5 di adset, 5 variabel sama 3 di ads. Yang bisa dites ya, variabel utamanya. Nah, biasanya yang saya testing di awal-awal iklan, misalnya saya nemu produk nih, mau saya testing. Yang saya testing biasanya detail targetingnya dulu. Jadi misalnya adset 1 isinya lokasinya Jawa, maka adset 2 harus Jawa juga. Usia 2545, maka 2545 juga. Gendernya all, maka harus all juga. Yang dibedakan adalah detail targeting atau interest. Nih, ngetes misalnya ini produk racun cicak misalnya. Saya ingin tes interest housekeeping sama household. Itu di adset. Yang saya tes adalah detail targeting dulu. Sedangkan di bagian ads ada 3, ads visual, ads copy, landing page yang bisa dites. Yang saya tes biasanya visualnya dulu. Bisa foto, bisa video. Kan 122 kan berarti ada 2 adset dan masing-masing adset ada 2 ads, ads 1, ads 2. Itu dibedain, foto 1, foto 2 kayak gitu. Pokoknya beda, misalnya satu tanpa model, ini pakai model. Atau dua-duanya pakai model tapi beda gaya. Pokoknya di testing. Tujuannya split test adalah nyari formula terbaiknya dari ya foto atau targetingnya. Mana sih yang lebih bagus hasilnya? Perlu split testing. Nah, split testing perlu waktu dan biaya. Jadi
Kalau masih mindsetnya iklan satu langsung profit, nah berarti masih mindsetnya instan. Belum tentu langsung profit. Perlu berapa hari? Nggak ada yang jamin berapa harinya. Tergantung eksekusinya. Tergantung produknya. Sama satu lagi tergantung rezekinya. Gitu. Pokoknya mah lakuin terbaik. Nah ini saya kan kasih tugas saya ngasih fundamentalnya. Gitu ya. Supaya nanti bisa digunakan waktu praktek. Nah, kalau lebih jauh lagi mundur, validasi dulu produknya. Baru ngiklan. Kita udah yakin betul ini produknya bagus. Baru diiklan. Kalau belum yakin, tapi mau ngiklan, ya resikonya tadi iklannya ngos-ngosan, lebih effort gitu ya. Terus ngetes visual, misalnya satu tambah model, satu pakai model, gitu ya. Ada orangnya, ada sama versus nggak ada orangnya, dites. Oke, 1, 2, 2. Oke, yang saya mau testing adalah interest sama foto. Ya, selanjutnya setting campaign. Nah, kita masuk setting campaign. Nah, ini saya percepat ya karena waktunya. Ini saya tolong dijadiin host Mbak ya. Nanti kalau mau ngiklan, saya sudah kasih tutorial cara bikin akun iklan ya. Nanti kan klik buat ini kan lagi restrict jadi nggak bisa. Klik buat. Nanti yang pertama kali disetting adalah objektif tujuan kampanye, ini bahasa Indonesia. Objektif tujuannya mau apa? Nah kalau rata-rata orang pakainya tujuannya sales atau penjualan karena nyari penjualan. Nah ini contoh iklan penjualan. Terus apalagi yang disetting di bagian campaign, satu objektif ya. Yang kedua nama campaign. Nama campaign saya biasanya pakai misalnya tujuannya ke WA, ya berarti WA. Terus tanggal mulai 1 Agustus produknya apa? Gitu. Ya, tujuan iklan kemana? Kalau form ya form. Kalau WA ya WA. Ini sekali lagi ala saya ya. Ya bisa beda sama orang jelas beda. Emang ala saya kok. Nanti dimodif-modif aja. Ini tanggal mulai untuk menanda ini akun mulainya kapan sih? Iklannya mulai kapan? Produknya apa? Kadang satu akun iklannya lebih dari satu produk. Maka perlu ditandai supaya enak ngeceknya. Contohnya kan ini juga ada lebih dari satu produk di sini. Ini ada produk stunting tuh ini beda sama produk yang resep, buku, loh beda. Ini penamaannya. Terus habis nama produk, nama campaign, setting CBO atau ABO. Nah itu di sini. Biasanya saya nyalain CBO gitu. Sekarang namanya ACB, Advantage Campaign Budget. Entah kenapa diganti-ganti namanya, tapi intinya sama. Budgetnya berapa? Budgetnya kalau saya jumlah adset yang dipasang dikali 25.000. Kalau tadi formasinya 142, ya 4 kali 25, 100 minimal. 1 juta boleh? Boleh. Kan minimal, bukan harus. Yang nggak boleh itu, bukan nggak boleh juga sih. 75 misalnya. Boleh sebetulnya. Facebook nggak ngelarang. Cuma kalau saya minimal 25.000 kali jumlah aset yang dipasang. Itu budget. Terus bid strategi ada di sini. Kalau masih awal-awal pakai highest volume atau volume tertinggi. Nah, selesai campaign. Ya, selesai campaign. Lanjut ke bikin adset. Tuh. Di adset, ini tadi di copy paste dari nama campaign. Terus ini nama targetingnya nanti diisinya terakhiran. Kan kayak gini nih. Kita copy paste dari sini. Yang disetting pertama konversi, pilih situs web, lalu kedua pixel, pilih pixelnya, pilih eventnya,
tambahkan ke keranjang. Nah, ini harus punya LP dan harus sudah pasang pixel. Ya. Nggak saya jelasin detail di sini, cari aja di Google ya cara pasang pixel gitu-gitu. Gampang kok itu. Di YouTube banyak, di Google banyak materi teknis yang kayak gitu. Terus ini skip aja, ini pilih konversi udah otomatis. Attribution setting itu kadang muncul di atas, kadang di bawah, tergantung akun iklan. Karena kalau akun Facebook itu update kadang nggak rata ya, ada yang sudah pindah, ada yang belum. Pokoknya kalau ketemu attribution setting, ya ini diedit ya, pilih misalnya 7-day click gitu. Terus anggaran ini tergantung mau aktifnya jam berapa, tanggal berapa. Nah, ini pemirsa audiens sekarang. Nah, di audiens pertama lokasi. Bikinlah audiens sesuai buyer persona kemarin. Lokasi Indonesia, ya udah Indonesia. Terus usia 2545. Edit 2545. Kemarin kan sudah yang sesi pertama bikin buyer persona. Terus gender wanita misalnya. Ini apa sih? Ini tas wanita sih ya. Ini kan racun cicak tadi itu. Semua jenis kelamin. Oke, itu. Penargetan terperinci, detail targeting. Ini kan kalau klik browse itu ada demografi, interest, behavior. Itu ada banyak demografi, pilihannya ada pendidikan, keuangan, hubungan. Nah, hubungan itu misalnya menikah, bercerai, janda, dan seterusnya. Sesuaikan sama buyer persona. Status hubungannya apa? Kalau bebas ya jangan di filter pakai menikah. Itu. Terus minat banyak banget contohnya. Satu lagi behavior atau perilaku. Misalnya ada namanya engage shoppers. Ada namanya travel. Kalau perilaku itu beneran behavior. Jadi bukan bedanya interest sama behavior tuh misalnya saya interest iPhone 7, iPhone 11. Apakah saya punya HP-nya? Belum tentu. Baru minat. Tapi kalau behavior, Owens memiliki iPhone 11 itu udah pasti punya. Itu bedanya behavior sama interest. Ini contoh lagi. Interestnya adalah bepergian, travel, interest. Beda sama ini behavior, bepergian, beneran bepergian. Tahunya dari ya itu apa namanya GPS handphonenya. Misalnya nih hari ini saya di Jakarta, besok ke Semarang, besok ke Bandung, besok ke Purwokerto, besok lah ini orang sering bepergian nih seminggu aja 3 kota misalnya kayak gitu. Itu dilakuin bertahun-tahun. Nah, jadi udah sampai membaca kayak gitu ya kebiasaan-kebiasaan. Ada klasifikasi pelanggan Indonesia, ini orang yang lebih menyukai barang bernilai tinggi, itu sedang dan tinggi. Ini kalau mau produk-produk yang agak-agak mahal, premium jualannya bisa pakai ini behavior. Tuh. Nah, terus gimana cara bikin targetingnya? Nah, bikin di sini riset interest. Kalau saya, ini cara saya ya, bikin riset interest. Ada dua, nah, saya kelompokkan ada core interest, ada mini interest. Core interest itu adalah interest yang ini kan jualannya apa tadi? Racun cicak lah contohnya. Jadi interest yang berhubungan dengan produk, nggak harus sangat dekat hubungannya. Misalnya kalau racun cicak, ya berarti dia interest sama rumah atau kebersihan coba ya. Gitu. Kebersihan. Ini bahasa Indonesia sih ya. Kalau bahasa Inggris ya cleaning, cleanness dan seterusnya. Nah, ini berapa nih? Ini potential reach-nya. Apa jangkauan yang estimasinya 2,9 sampai 3,4. Nah, core interest adalah interest yang ukurannya di atas 1 juta.
Nah, itu kita lakuin riset dulu. Jadi luangkan waktu mungkin sehari setengah jam gitu ya. Riset sebanyak-banyaknya interest-interest yang sekiranya masuk ke produk kita. Core interest, mini interest. Kalau core di atas 1 juta, minimal 1 juta, mini interest di bawah 1 juta. Nih, ketemu satu kebersihan. Ini kalau bahasa Indonesia ya, kebersihan. Tadi 2,9 juta gitu aja. Nah, terus riset lagi pakai suggest nih, saran. Ini keluar housekeeping, pelaratan rumah tangga. Nah, karena kan racun cicak, berarti dia punya rumah ya, tertarik sama pelaratan rumah tangga. Ini 9,9 juta masukin sini. $9,9 juta. Dan seterusnya mempersingkat waktu ya. Dapur misalnya. Jadi nggak harus yang gimana-gimana kalau interest itu. Yang penting masih nyerempet-nyerempet masukin. 9 juta. Pakai suggest ini kan kelihatan nanti. Tuh. Sering-sering ngutak-atik di sini nanti kan jadi hafal. Perbaikan rumah, terus housekeeping, cleaning, nah nih penghisap debu, berarti kan suka kebersihan, dia sama cicak, cici, gitu-gitu sih, nggak usah yang terlalu. Ya kalau kita cari cicak ya nggak ada interest cicak di sini, nggak ada. Nah yang mirip-mirip ya deterjen masih terlalu jauh lah, debu mungkin bisa, enggak debu enggak. Ya gini kayak gini nih, penghisap debu, berarti kan dia punya rumah senang bersih-bersih gitu, housekeeping. Nanti semakin diklik klik saran nanti keluar lagi yang sejenis. Tuh. Quality of life, rumah, hidup rumah, belanja online dan seterusnya di riset sebanyak-banyaknya. Berapa Mas minimal? Ya saat nemunya. Misalnya saya nemunya cuma 20, ya udah 20 dieksekusi. Gitu. Jadi 20 ini anggaplah beda-beda ya, kamu persingkat waktu. Ada 20 interest. Kalau saya pakai formasi 122, nah ini masuk ke step campaign planning. Kalau saya pakai formasi 122, berarti adsetnya kan ada 2. Kalau punya 20 interest core, berarti saya harus testing berapa campaign? 10 campaign. Karena satu campaign isinya 2 adset. Nah itu yang harus dilakukan. Ngetes 10 campaign. Kalau per campaign budgetnya 50.000, berarti dikali 10, 500.000 budget testing minimalnya. Untuk mengeksekusi 10 adset tadi, 10 interest tadi ini. 20 ini. Itu kalau nemunya 20, kalau nemunya 40 ya dihitung sendiri aja. Tuh. Ini namanya campaign planning. Kalau di materi saya, di cara saya. Jadi kita nge-planning ini campaign ke-1 isinya ini sama ini, campaign kedua isinya ngetes ini sama ini, dan seterusnya. Terus nanti dicatat mana yang work, mana yang bagus, mana yang jelek, gitu. Nah, misalnya sampai sini aja nih. Ini kayak tadi 10 campaign ya, karena satu campaign isinya 2. Karena formasinya 122. Budgetnya 50.000 per campaign, ada 10 campaign totalnya. Ya udah, totalnya 500.000 minimal. Itu pun kalau ketemunya cuma 20. Nah, aslinya masih bisa lebih. Bisa lebih dari 20 kalau risetnya benar. Gitu. Ya, udah bikin campaign planning berarti di campaign pertama ini kan saya lagi bikin campaign yang pertama. Isinya adalah kebersihan sama peralatan rumah tangga. Adset 1 isinya kebersihan, berarti ini nih kebersihan. Nanti adset kedua isinya peralatan rumah tangga. Nah, ini contohnya kan 14. Nah, kalau mau pakai formasi 142, ya isi adsetnya kan 4. Per campaign-nya harus siap 100.000, dan tadi kalau cuma 20 adset dibagi 4, berarti cukup
ngetes 5 campaign, tapi 100.000, ya tetap totalnya 500.000 budget testing awalnya. Cuma lebih cepat karena cuma 5 campaign, karena isinya 142. Contohnya begitu. Coba ya 142. Berarti ini campaign pertama. Ini campaign kedua. Ini campaign ketiga. Ini campaign keempat. Isinya ini. Ini campaign kelima. Udah, 5 campaign aja. Ini anggaplah beda-beda ya. Ini cuma copy paste tadi. Anggaplah ini 20 interest yang berbeda. Core interest. Belum ngomongin yang mini interest tadi. Nih, yang kecil-kecil. Banyak. Ya udah eksekusi yuk. Hari pertama running campaign nomor 1. Besok running nomor 2. Besok lagi nomor 3. Di sini nih. Hari pertama campaign 1, hari kedua campaign kedua, dan seterusnya. Nanti yang bagus ditandain, oh yang bagus ini. Misalnya campaign yang pertama yang bagus yang ini hasilnya. Nah, sama yang ini misalnya. Interest yang bagus ini sama ini. Nah, tahu bagus apa jelek ya besok lagi. Ini ada framework-nya juga. Ya, ini ya, terus kebersihan ya, selesai. Terus versi cepatnya penempatannya pilih yang manual. Karena ini ke WA, kita harus pilih ke seluler aja, nggak usah ke desktop. Platformnya pilih semua, penempatannya pilih semua, karena di awal testing ya, jangan terlalu spesifik dulu. Terus ini nggak usah disetting apa-apa lagi. Selesai, asetnya, kasih nama asetnya tadi sesuai nama targetingnya. Tadi apa? Kebersihan, nama interestnya. Jadi kita tahu, oh, ini aset isinya kebersihan. Contoh ya. Oh, kita tahu ini aset isinya lookalike 1% web. Coba yang nggak pakai LAA. Oh, masih LA lagi. Yang nggak pakai LAA yang masih lah. Karena udah banyak data, jadi saya pakai LAA kebanyakan. Ini. Nah, ini masih pakai LAA juga. Yang satu makanan, dan seterusnya. Itu jadi sekali baca tahu isinya apa asetnya. Dan kita tahu yang bagus yang mana nanti gitu. Nah, ini. Dengan menandai namanya kan jadi tahu. Oh, yang bagus tuh yang atas nih loh, 119 hasil. Gitu. Ini. Yang pakai interest ini nggak bagus, maka dimatiin kayak gitu. Tuh dikasih nama, selesai, lanjut ke ads. Ads-nya ini pakai 2 video yang berbeda. Nih, ini video yang satu pakai ini. Yang satunya pakai yang ini. Ini testing video. Beda kan? Ini saya lupa ngasih nama video 2 ya. Udah ada kopinya, udah nandain ini video hasil kopian. Nah, karena tadi 142 formasinya ya, berarti selesaiin dulu satu video, pilih fanpage-nya, pilih IG-nya ya, yang kita udah masukin, unggah manual, terus upload ya, materi iklan di-upload, videonya, terus teks utamanya, judul, ini apa, call to action, kasih URL-nya, sudah. Muncul yang ini, lalu diedit videonya. Jadi dibedain videonya aja. Ads copy-nya sama. Karena yang saya testing adalah videonya. Gitu. Jadi ini ngetes 2 video. Setelah 1 campaign, 1 adset, 2 ads selesai, di duplikat adsetnya. Duplikat jadi 4. Kan tadi udah punya 1, rencananya 142, duplikat jadi kayak gini 3.
Kan sudah punya 1 tambah 3 jadi 4, duplikat, nanti muncul sini 1, 2, 3 baru, yang diedit adalah interest-nya. Sesuai planning tadi. Planningnya apa nih? Interest kedua, peralatan rumah tangga. Ya udah diganti. Yang ini peralatan rumah tangga. Sini. Tangga, dikasih nama peralatan rumah tangga. Terus yang ketiga, apa? Ini tergantung plannya tadi. Ini kan masih ngawur ya. Misalnya yang lain. Tadi udah dia persihan, dikasih saran, cleaning. Nah, kok bahasa Indonesia kok cleaning ya? Ya udahlah, sini. Ini cleaning. Terus yang keempat apa? Sesuai planning. Di sini apa? 4. Oh ini ya. Jadi ini cleaning ya. Cleaning ini yang keempat apa? Ya temennya cleaning apa kita coba. Pakai saran, housekeeping, belum ya housekeeping, masukin ini housekeeping. Cleaningnya dihapus, 1 aja dulu. Kalau saya tahap awal biasanya begini metodenya, satu-satu dites. Tapi kalau nggak sabar ya boleh langsung banyak interest juga boleh. Housekeeping. Tuh, udah beda-beda kan ini peralatan rumah tangga, housekeeping, kebersihan, cleaning. Ini udah 2 video yang sama ini. Nah, ini namanya 1, 4, 2 formasinya. Kalau sudah yakin masuk ke campaign, dipublish, terbitkan, nanti tunggu review. Gitu. Singkatnya seperti itu, karena waktunya singkat ya. Besok, nah setelah iklan jalan, apa yang dilihat? Nah, nanti bikin parameter iklannya apa aja, laporannya seperti apa, framework apa namanya framework filter iklannya kayak gimana.